time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Mesyara, NPM 2422057 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Teknologi Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu, Ibu Dr. Heni Rita Susila MPD, dengan mata kuliah teori belajar. Materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu tentang teori belajar behavioristik. Baik, langsung saja saya mulai penjelasannya. Yuk kita simak sama-sama. Baik, di sini saya akan membahas teori belajar behavioristik, pengertian, prinsip, dan contoh penerapan dalam proses pembelajaran guru yang berkewajiban untuk mendidik dan membimbing peserta didik di kelas, baik dari segi akademis maupun tingkah laku. Salah satu upaya yang biasa dilakukan guru yaitu dengan membuat aturan di kelas. Namun, ada kalanya peserta didik tidak mematuhi peraturan tersebut sehingga guru memberikan hukuman pada mereka. Hukuman tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan dari teori belajar behavioristik. Lantas, apa sih teori belajar behavioristik itu? Untuk mengetahui hal tersebut, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Baik, materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu pengertian teori belajar behavioristik. Dikutip dari laman Sampurna Academy, teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang fokus mengedepankan adanya perubahan perilaku dari peserta didik sebagai hasil dari proses belajar yang dilakukan. Terjadinya perubahan tingkah laku ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon di mana berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Dalam teori ini, semua tingkah laku manusia bisa dilihat dan ditelusuri menggunakan bentuk refleks. Dilihat dari psikologi, teori ini juga dikenal sebagai teori pembelajaran yang didasarkan pada pengkondisian lingkungan. Baik, selanjutnya prinsip teori belajar behavioristik. Dalam penerapannya, teori belajar ini lebih fokus menekankan pada perubahan perilaku anak didik. Meskipun demikian, penerapan ini juga harus mengacu pada beberapa prinsip dasar, yaitu 1. Prinsip pertama adalah jika seseorang sudah memperlihatkan perubahan perilaku, maka bisa disebut sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa adanya perubahan tidak dianggap mengikuti pembelajaran dalam teori ini. Kedua, hal yang paling penting diperhatikan dalam teori ini adalah interaksi antara stimulus dan respon, karena memang bisa diamati. Beberapa hal lain selain stimulus dan respon tidak dianggap penting, terlebih jika hal itu tidak bisa diamati. Yang ketiga, adanya penguatan atau reinforcement, yang merupakan beberapa hal yang dapat memperkuat respon. Adanya penguatan dapat berupa penguatan positif dan negatif. Jika kedua hal itu bisa dilihat, maka bisa diketahui sampai mana penerapan teori ini berjalan. Materi selanjutnya, ciri-ciri dari teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya dengan teori belajar lainnya. Berikut ini beberapa ciri-ciri yang dapat dilihat dari teori belajar behavioristik. Pertama, sangat mengutamakan pengaruh dari lingkungan yang digunakan belajar oleh anak didik. Kedua, penganut teori ini memiliki pendapat jika hasil pembelajaran hanya berfokus pada terbentuknya perilaku dari proses. Yang ketiga, teori behavioristik lebih mementingkan adanya pembentukan dari reaksi maupun adanya suatu respon. Keempat, dapat dilihat dengan jelas jika teori behavioristik bersifat mekanis dengan salah satu contohnya seperti meminta maaf usai melakukan salah. Kelima, anggapan bahwa latihan merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran dan tak mengherankan jika cara seperti drilling mudah ditemui di kelas. Materi selanjutnya adalah hukum dalam teori belajar behavioristik. 1. Hukum kesiapan. Hukum kesiapan dapat diartikan sebagai kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan dengan catatan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Kedua, hukum latihan. Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu dan terukur. Ketiga, hukum efek.
Hukum efek merupakan efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar. Apakah akan bertambah motivasi dalam belajar? Contohnya, seseorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket matematika karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tulis matematika. Efek yang dirasakan adalah bangga dan bahagia yang diharapkan bisa memotivasi peserta didik tersebut untuk terus belajar. Keempat, hukum sikap. Hukum sikap berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang didapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pada teori belajar behavioristik. Kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik sama seperti teori belajar lainnya. Teori belajar behavioristik juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Berikut informasi lengkapnya. Kelebihan teori belajar behavioristik. Yang pertama, peserta didik harus dibiasakan agar selalu berlatih dan praktek yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas. Selain itu adanya kelenturan, refleks dan adanya daya tahan. Kedua, mampu memberi dorongan terhadap peserta didik agar dapat berpikir secara linear dan konvergen. Ketiga, memudahkan peserta didik dalam mencapai suatu target tertentu yang didapat. Selanjutnya, kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama, memberi batasan kreativitas, produktivitas, dan imajinasi yang seharusnya bisa menjadi hak peserta didik. Yang kedua, proses pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik dalam hal ini menjadi terkesan pasif. Yang ketiga, memiliki potensi dapat memunculkan hukuman verbal dan fisik. Bisa itu ketika peserta didik melanggar aturan. Keempat, munculnya kesulitan karena dalam menjelaskan kondisi belajar yang kompleks tentu tidak mudah. Selain itu, juga hanya mengacu pada stimulus dan respon. Baik, itu saja penjelasan dari video saya kali ini. Mungkin banyak sekali kekurangan dalam penjelasan saya, maka dari itu saya menerima kritik dan saran dari teman-teman. Apabila terdapat kekurangan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.